Ya Tuhan, Tuhan membekali kami di tahun 2024. Oleh karena itu, bekal yang kami terima hari ini adalah firman-Mu. Berfirmanlah supaya kami mendengarkan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi malam. Tadi malam kita didorong oleh Holy Spirit untuk berdoa. Dan Tuhan mengajar kita berdoa. Dan doa yang akan kita dengar hari ini adalah di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26. Patut panjang firman Tuhan bagi kita. Lain dari hari ini masih pagi, kita masih kuat mendengarkan. Oleh karena itu, baiklah kita membaca berbalas-balasan. Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya membaca ayat pertama, saudara-saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah memuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya dalam yang tertulis dalam kitab suci,
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku sama-sama. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 1 kita dibekali dengan firman. Maka kita semua ada penegasan firman kepada kita bahwa siapa kita. Walaupun kita adalah ciptaan Tuhan bagaikan peta dan teladannya, namun Tuhan memberikan penegasan, memberikan ketentuan, dan ketentuan yang Tuhan berikan itu adalah dijamin. Tuhan menjamin perkataannya. Mengapa Abraham sangat percaya kepada Tuhan Allah? Karena Abraham memiliki iman yang tidak diragukan. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman, bahwa Tuhan pencipta hari langit dan segala isinya, Dia yang menciptakan.
Kalau dia yang menciptakan, Tuhan juga berkuasa untuk menghidupkan. Dan kerajaan Tuhan itu kekal dan lebih besar dari dunia ini. Kerajaan Tuhan Allah lebih besar dari dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan berkata bahwa selain dari galaksi bumi ada galaksi-galaksi lain. Tapi itu benar juga, karena surga itu bukan galaksi bumi. Perletakan bumi pun tidak sama dengan perletakan bintang-bintang. Jadi memang dunia yang Tuhan ciptakan ini hanya dapat dijangkau oleh pikiran manusia tentang galaksi bumi. Galaksi bumi termasuk ruang angkasa. Dan bulan pun ada di dalam galaksi bumi. Oleh karena itu, kalau kita bernyanyi Tuhan Allah Maha Kuasa atur segala masa, itu udah pantas. Jadi kalau khotbah kemarin yang disampaikan oleh Brother David bahwa Tuhan Maha Tahu. Jadi walaupun kita mengetahui galaksi-galaksi, Tuhan Maha Tahu lebih daripada yang kita tahu. Dan kehadiran Tuhan di dalam semua ciptanya juga terjadi. Hingga Raja Daud mengatakan, kemanakah aku dapat pergi? Karena kemanapun aku pergi, paling-paling aku di dalam ciptaan Tuhan. Dan Daud mengetahui banyak ciptaan Tuhan yang tidak Daud bisa pikirkan. Jadi berlaku. Sebelum Tuhan berdoa ini, penegasan-penegasan firman kepada umat terutama kita tahun 2024, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bertekun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan menyatakan ini bertekun, ada pembicaraan Tuhan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 25, 26, 27. Agar kita tahu perikop yang kita terima dalam berdoa dan Tuhan mendoakan kita disebut, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lalu perkataan bertekun di bawah ini, dengarkan kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu
supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah mereka. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini Tuhan sengaja ingatkan kita, karena kita diutusnya. Karena kita diutusnya, atau dengan kata lain, kita utusan Tuhan menjadi saksi kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita jadi saksi kebenaran, ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran, ada Roh penolong, ada Roh penghibur. Kita bersaksi tentang kebenaran, tetapi Roh kebenaran diam di dalam kita. Ada. Maka kita harus rajin terus berdoa tentang firman kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, sebagai utusan, sebagai saksi, secara sengaja Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 26-27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Doa Bapa kami membekali kita, supaya kita turut bersaksi, menyampaikan kesaksian kita adalah bahwa Tuhan Allah menjadi manusia yang disebut namanya Yesus, dan dia adalah juru selamat manusia. Apa arti juru selamat manusia? Banyak ayat di buku. Aku datang untuk mencari yang terhilang. Jadi Yesus betul-betul mencari yang terhilang. Aku datang untuk mencari yang tersesat. Betul. Bahkan membebaskan orang yang terbelenggu oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia dan dilakukan iblis sendiri. Dengan apa kita menyampaikan? Dan atas nama siapa kita berkata? Maka kita harus percaya kita adalah utusan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki kematian orang berdosa, maka kita pun ditugaskannya supaya orang beragama-agama di sekitar kita boleh mendengarkan kita atau kita menyaksikan. Nah, bagaimana kita menyaksikan kebenaran kalau kita tidak dikuduskan? Oleh karena itu, kita yang dikuduskan oleh Tuhan
kita yang dikuatkan oleh Tuhan, kita yang dikasihi oleh Tuhan sudah mempunyai bekal untuk berkata-kata kepada mereka. Dan saudara-saudara sebagai mahasiswa, kalian sudah betul-betul berdoa syafaat. Kalian berdoa syafaat sudah membaca tapi nggak membaca yang jelas. Udah membaca, udah di situ ada ditulis ya. Doa kalian itu sudah ditulis di dalam sini. Kalian hanya membaca, tapi membaca aja suaramu tidak kedengaran. Kalau kalian berdoa dan membaca di sini, baca yang terang, yang didengar. Karena doa syafaat itu kamu membaca, kita juga ikut berdoa, mendengarkan apa yang kau katakan. Bagaimana kami mau berdoa, kau membaca kata kalimat yang kau baca juga tidak terang. Kalian 8 orang mahasiswa, harusnya kalian lulus selama liburan ini. Oh, kami dilatih berdoa syafaat, ya udah, maka kalian harus dapat berdoa dengan suara yang tegas, dengan suara yang dapat didengar. Tentu kalian tidak boleh dipaksa. Kamu harus boleh. Kita perdengarkan. Satu sama lain kalian harus bercakap-cakap, berbicara satu sama lain. Apakah kamu mengerti bahasa temanmu satu kamar? Ada yang tidak tahu. Yang kedua, kamu juga dilatih untuk memimpin puji-pujian. Namanya liturgos di sini. Yang berdiri di sini liturgos, yang di sini singer. Jadi baik singer maupun liturgos harus dapat berbicara dengan bahasa yang terang. Ini dicampurkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kamu tidak lulus berbicara pun, bagaimana kau bersaksi pada orang lain? Kau harus menjelaskan kepada mereka. Nah, sekarang barang siapa yang ada kekurangan, ada kelemahan, berhak berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Roh yang menolong. Dia berkuasa menolong. Ya. Tentu bukan hanya sebatas itu firman Tuhan bekal kepada kita hari ini. Kamu semua ada yang dari Papua, ada yang dari Talaut, ada yang dari Sumatera, dari tempat-tempat yang berbeda. Lalu Tuhan itu baik sekali Tuhan.
Kok bisa ketemu di Santosa Asih di kampus? Itu kebaikan Tuhan yang kita syukuri. Maka artinya kita menjadi saudara. Saudara-saudara menjadi saudara. Jangan dipikir bahwa kita ini kurang kerjaan. Oh, Pak Asikwan ini kurang kerjaan. Ngomong ini dan itu kepada kami. Jangan dianggap kita kurang kerjaan. Ini adalah perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi anak-anak saya, mengasihi keluarga saya. Maka kami diperintahkan untuk saling mengasihi. Itu kewajiban kami. Karena kalau kami tidak melakukan itu, kami tidak dapat upah. Puji Tuhan, kami sudah dapat upah. Di bumi pun sudah dapat, di surga itu pengharapan kita semua. Kita akan dapat tempat di surga kelak. Tapi kita harus berjuang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Modal kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Percayalah. Perkataan Yesus. Perkataan Yesus 26 ayat. Boleh kita ulang lagi. Apa yang sangat menarik dari perkataan itu? Yang sangat menarik, 26 ayat itu sangat menarik. Bukan hanya kita sahabat, bukan kita hanya sebagai hamba, bukan. Yang sangat menarik adalah kita bagaikan peta dan teladan Tuhan. Luar biasa. Walaupun kita tidak mampu melakukan itu, tapi Tuhan mengatakan kita peta teladannya, dan Tuhan tidak berdusta. Dan Tuhan akan membangun kita sampai sukses. Bukan manusia yang bangun kamu, bukan. Tuhan yang membangun kamu sampai sukses. Ingat baik-baik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Dan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami sudah beroleh ketegasan bahwa Yesus mendoakan kami supaya kami berhasil tahun 2024. Amin. Kalau kamu ragu-ragu, kamu berdosa. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu ragu-ragu tentang firman, kamu sudah berdosa. Kalau kamu bimbang dalam firman Tuhan, juga kamu berdosa. Jangan bimbang dan jangan ragu. Tetaplah kita sebagai anak-anak kerajaan surga. Jadi kita ingatkan surga belum kita lihat, tapi kita sudah katakan kita warga kerajaan surga di sini. Amin. Sebentar lagi kita akan menunaikan acara kita yang luar biasa. Di bulan tahun ini kita diperlengkapi dengan firman, dengan doa Tuhan, maka kita sebentar lagi akan dipimpin oleh Saudara David dalam pembacaan
dan puji Tuhan. Selanjutnya kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari